Roy itu kemarin sempat ramai karena ternyata Mas Roy soal ijazah ini dapat dukungan duit gede katanya. Itu namanya bohong. Apaan proyek besar? Itu hoax. Cocok nih. Mas Roy itu kemarin sempat ramai karena ternyata Mas Roy soal ijazah ini dapat dukungan duit gede katanya. Wah, ini guys. Itu namanya bohong. Bukan ada rebutan tadi yang proyek besar itu ya? Apaan proyek besar? Itu hoax. Oke. Makanya coba nih. Makanya kalau ada orang maksud itu adalah proyek uang besar. Bertahun-tahun. Berapa tahun coba itu? Nah itu. kayaknya sebentar ini bau-baunya masih terasa di kursi ini. Nyebelin betul itu. Iya kan? Lah kan nyebelin. Iya. Iya kan? Ya, kemarin kan Bang Ngabalin datang ke sini, Nah, iya. Mas Roy. Iya kan? Bang nyebelin ya? dia cerita tuh katanya ada proyek besar di balik kasus ijazah Pak Jokowi, katanya beliau. profesor. Iya. Katanya profesor kok bohong. Nah, ini kita mau pendapatnya nih dari Mas Roy nih, gimana nih? Kalau bisa buktikan itu ada proyek besar ya saya nggak niru orang yang gantung di Monas gitu ya. Tapi artinya dia sanggup nggak membuktikan itu. Kemudian kalau nggak gantung kepala dia di Monas. Kepalanya Iyalah. ini. Iyalah kalau memang dia bisa membuktikan itu ada proyek besar dan ada dana besar. Dari luar negeri itu nggak ada ya? Mana ada dari luar negeri? Ya, itu benar-benar nyebelin dah. Ya gitu. Saya tantang potong kepala atau gantung di Monas lah kalau bisa. Wah, ini guys, serius guys, ini guys, tenangannya guys. Siapa yang digantung? Mas Roy mau gantung apa? Lah ya iya bohong. Yang bilang itu dana besar luar negeri. Lah kalau dia bisa buktiin, Mas Roy buktikan. Mas Roy mau digantung di Monas. Loh, buktikan dulu. Oke guys, jadi kepanikannya wajah Roy Suryo ketika ditanya ada proyek besar nampak sekali terlihat Roy Suryo kalau ngomong matanya melihat ke atas, kira-kira tandanya apa ya ke situ. Namun akhirnya Roy Suryo pun menantang Ali Ngabalin untuk membuktikan jika memang ada sosok di belakang yang mendukungnya dalam kasus ijazah palsu ini. Roy Suryo menyatakan ucapan Ngabalin soal dana besar di kasus ijazah Pak Jokowi merupakan kebohongan. Roy Suryo lantas memastikan bahwa kasus yang selama ini dilakukan murni menggunakan uang pribadi. Jadi ngakunya dia seperti itu guys. Betul, itu jahat betul. Makanya itu yang dilaporkan juga ke Komnas HAM gitu loh. Karena itu sudah jahat. Bahwa ada hal yang mungkin ini bukan untuk menjadikan perdebatan. Kebetulan saya hidup dari lingkungan dulu di kecil itu di seputaran keraton ya gitu. Atau Purwakarta. Makanya ada KRMT ya, Kanjeng Raden. Ada hal-hal yang tidak bisa dijelaskan terjadi ya. Iya, terjadi. Karena orang juga tahu semua lah, gitulah. Yang namanya Gelembuk Solo itu terjadi. Ya, tapi ya saya senyumin aja deh, gitu. Kayak gitu, nggak apa-apa. Yang jahat tetap jahat, yang batil tetap batil. Berapa kali di Gelembuk santet itu? Saya nggak bilang santet loh. Saya senyum aja, ya. Jadi biarin aja. Loh, santet itu kan pakai tele apa istilahnya tuh? Telepati ya? Teletabis. Ini telematika. Kalau ketemu jadi teletabis kan? Makanya itu, insya Allah balik ke orangnya. Ya Gitu. Insya Allah balik dan orangnya udah mulai kelihatan sekarang. Orang bisa menilai kok. Udah mulai kelihatan sekarang. Siapa itu? Bukan. Udah mulai kelihatan. Yang ngirim maksudnya nih, Mas? Iya ngirim. Iya. Siapa yang ngirim? Ya udahlah kelihatan lah. Lah, inisial aja inisial. Kalau menurut orang-orang yang udah makan kelihatan tremor. Oh, cluenya itu. Tapi masih belum masuk ya? Iya. Udah, nggak usah dimasukin. Tapi ntar lu nggak bisa tidur loh. Iya. Kepikiran nih. Kepikiran. Oh, jadi udah mulai kelihatan nih. Iya. Oh, jangan-jangan berarti ternyata yang ada proyek jangan orang itu. Nah iya, makanya ya udahlah, kita percaya kepada sekali lagi, kita percaya kita makhluk beragama. Kita percaya Tuhan yang Maha Kuasa, percaya Allah Subhanahu Wa Taala, ya, percaya bahwa ya itu tadi. Kalau memang yang kita lakukan itu nggak ada niat, orang mau ada jahat, orang mensrea, siapa yang punya mensrea? Kalau ada orang yang memang tidak berniat benar, ya bahkan itu udah banyak juga suara sekarang mulai pada muncul loh teman-teman dari partainya yang dulu ya, mengatakan, wes toh nek ra duwe iki ora sah gitu. Kalau nggak punya tuh ya nggak usah. Itu pun udah mulai ada suara-suara kayak gitu. Ya udah, tunggu aja tanggal mainnya. Dan saya percaya sekali lagi, ya, kalaupun sesuatu terjadi,
ya, pada saya, pada Dr. Resmond, pada Dr. Tifa, pada Bu Kurnia, pada Pak Rizal Fadila. Insya Allah akan ada roy-roy yang lain, ada respon-respon yang lain, Latifah ya. Oke guys, jadi Resryo ini mengungkap tadi sejumlah kejadian yang tak masuk akal menimpa dirinya katanya. Resryo mengaku mendapatkan serangan mistis sejak dirinya membahas ijazah. Meski demikian, dia menanggapi dengan santai, di antaranya masih tetap beraktivitas seperti biasa guys. Selain itu, dirinya juga mengaku sudah mengetahui siapa orang yang telah menyerang dirinya, yang dianggap itu adalah serangan mistis atau hal-hal yang tidak bisa dijelaskan telah terjadi guys. Data pribadi dia. Itu bukan data pribadi. Data pribadi. Undang-undang masuk data pribadi. Enggak. Masuk. Mas, aku termasuk Masuk. yang ikut merancang undang-undang keterbukaan publik. Nanti kita lihat. Baca naskah akademiknya. Segala sesuatu yang masuk di dalam individual. Enggak. Kalimatnya tidak bisa. Kalimatnya bukan Bang Roy, enggak begitu. Bukan begitu. Ini saya sampaikan ke Bang Roy bagaimana dia masuk. masuk. 17 yang dikecualikan tidak ada. KTP oke. Karena kalau KTP itu ada NIK. Yang mengidentifikasi setiap yang mengidentifikasi individu termasuk data pribadi. Nggak bisa. Supaya dia masuk kemudian data pribadi dalam Undang-Undang ijazah nomor tadi. 27 tahun PDP lagi. 2000. Iya. Malah salah. Perlindungan data pribadi itu untuk IT. Nah, ini Saya waktu di DPR. Itu bab itu. Nah, justru itu. Bapak kan tahu naskah akademisinya saya juga akan menghadirkan beliau. Lah iya. Saya juga akan Mas Roy, ijazah itu masuk data pribadi karena satu, ada nama. Oke. Tidak semua nama. Ada tanggal lahir. gantian. Makanya ini Anda Ada nama, tanggal lahir. nanti Anda cek lagi. Oke. Ada tanggal lahir, ada nama orang tua dan sebagainya. Nggak ada ijazah, nggak ada nama orang tua. Ada nama orang tua di ijazah. Salah. Ijazah itu ada data tanggal lahir. tanggal Nama lahir ada. Dan tanggal lahir. Tanggal lahirnya. Ada, nggak apa-apa. Tempat tanggal lahir dan tanggal lahirnya. Nggak apa-apa. Iya. Berarti Itu data pribadi. Itu masuk data Masuk. pribadi. Ada yang umum dan ada yang Tidak spesifik. ada di pasal. Sekarang baca aja. Pasal udah. 7. Tidak Gini aja, spesifik gini aja. disebutkan semua. Termasuk KTP. Ya udah, ini orang kan ngotot banget nih. Iya, Kita iya. baca aja. Iya, pasal di sini 17 huruf H. Oke, boleh dibaca deh, boleh Ijazah dibaca. termasuk data pribadi karena memuat informasi Sumber boleh identitas. disebutkan, Sumbernya mana? sumber boleh Dari disebutkan. Google. Google jadi siapa? Dari AI, udah ini aja. Nah, AI itu bisa bohong. Nggak apa-apa. Tapi kita baca yang ini aja. Karena buka memuat undang-undang. pendidikan seseorang, ya kan? Ya. Seperti Tidak nomor bisa, ijazah, Bang, tanggal masuk. penerbitan dan nama sekolah yang Nggak bisa. tercantum di ijazah. Segala sesuatu yang masuk identifikasi Kalau individu Kalau revisinya salah. itu merupakan data pribadi. Nanti kita berdebat pada Apakah saat kita hanya pembuktian. berdebat pada soal nama lengkap dan juga tanggal lahir? Kalau begitu, kalau saya dicari di Wikipedia, nama lengkap saya aja, Ada. tanggal lahir saya juga ada. Bukan ijazah. Nanti kita Bukan akan ijazah. bahas lebih Bukan lanjut ijazah. lagi. Termasuk bagaimana Jadi ini sangat seru sekali guys, perdebatan antara Projo dengan Resryo soal ijazah itu data pribadi atau dokumen publik guys. Ini kalau nggak salah ya guys ya, ini menurut Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi UU PDP di Indonesia. Data pribadi adalah setiap data tentang seorang yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya, baik secara langsung maupun tidak langsung. Lalu mengapa ijazah mungkin termasuk data pribadi? Karena di dalam ijazah mungkin terdapat informasi yang mengidentifikasi seseorang seperti nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, nomor induk siswa-mahasiswa, nama institusi pendidikan, tahun kelulusan, dan juga ada tanda tangan atau cap institusi guys. Karena ijazah bisa digunakan untuk mengidentifikasi seseorang, sehingga mungkin masuk dalam kategori data pribadi sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi Undang-Undang PDP guys. Jadi kalau menurut kalian gimana guys masalah ini guys, ijazah termasuk data pribadi atau dokumen pribadi? Tulis komentar di bawah ini ya guys. Saya izin pamit dulu dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.